Rabito Alawiyah. Dan yang menarik dari buku Anda ini dikatakan bahwa Rabito Alawiyah sebetulnya tadinya adalah perkumpulan para imigran Yaman. Kemudian di dalamnya ada kelompok Sayyid, ada kelompok non-Sayyid. Kemudian berkonfliklah mereka. Dan kemudian dari situ menjadi sebuah geger seperti itu. Mungkin ini bisa diperjelas kepada netizen. Seperti apa ini sejarah yang bisa Anda ungkap? Silakan Pak Kiai. Baik Pak Yusuf, sebetulnya itu konflik antara Ba'alawi dengan sesama imigran non Ba'alawi sebetulnya. Cuman karena emang mereka bikin keributan dan mengganggu pribumi juga ketika itu, sehingga sebetulnya kalau mau dimasukkan ini juga bagian dari episode itu gitu. Artinya ini adalah episode kesekian lah. Kalau emang itu mau dimasukkan, karena emang walaupun mereka berantem sama imigran, tapi kericuhan itu sangat-sangat mengganggu bagi pribumi ketika itu. Jadi itu berarti terkait dengan migrasi ya, migrasi Ba'alawi ke Indonesia. Kalau ditanya sejak kapan misalnya Ba'alawi itu bermigrasi atau hijrah atau datang ke Indonesia, maka bagi orang yang meyakini bahwa Wali Songo itu Ba'alawi, sekali lagi, bagi orang yang meyakini bahwa Wali Songo adalah Ba'alawi, tentunya Ba'alawi pertama yang masuk ke Indonesia adalah Wali Songo. Dan dengan sejarah mereka yang gemilang, sejarah mereka yang sangat mengagumkan tentunya. Namun kemudian Wali Songo membaur dengan pribumi, sehingga betul-betul sulit dibedakan antara mana keturunan Wali Songo dan mana yang bukan, karena bahasa, tradisi, budaya dan semuanya betul-betul menyatu, gitu kan? Baru kemudian, maaf, ini sekali lagi bagi orang yang mempercayai bahwa Wali Songo Ba'alawi, tentunya mereka akan bilang pertama kali Ba'alawi masuk Indonesia adalah Wali Songo. Baik, kemudian setelah Wali Songo, Ba'alawi dari Yaman banyak juga yang datang ke Indonesia di awal abad 17, di awal abad 18 misalnya. Dan di awal-awal itu kebanyakan Ba'alawi yang datang ke Indonesia itu memang kalau nggak pendakwah ya saudagar lah, pedagang. Karena kan ketika itu tidak mudah, jauh-jauh dari Yaman datang ke Jawa tidak mudah. Yang berani dan bisa melakukan itu hanya orang-orang hebat. Bahkan ulama pun kalau ulama nggak punya duit juga nggak bisa melakukan perjalanan sejauh itu, gitu kan. Sehingga Ba'alawi yang datang di awal abad 18 itu kebanyakan ulama dan pedagang, intelektual, gitu kan. Nah, baru kemudian Ba'alawi yang datang dengan besar-besaran itu memang faktanya ditulis dalam sejarah kedatangan mereka itu untuk bekerja, bahwa di Yaman kesulitan cari makan, cari kerjaan, gitu kan. Sementara keluarga Ba'alawi khususnya karena yang merantau ke Jawa, yang datang ke Jawa untuk bekerja bukan hanya Ba'alawi, semua Ba'alawi dan non Ba'alawi ketika itu datang ke Jawa untuk bekerja. Tapi khusus Ba'alawi, dikatakan oleh ahli sejarah Ba'alawi sendiri di Yaman bahwa yang membuat Ba'alawi itu besar-besaran hijrah ke Jawa itu karena mereka sulit mendapatkan lapangan kerja, sulit mencari pekerjaan. Sementara populasi keluarga Ba'alawi semakin besar, semakin banyak keluarga Ba'alawi dan sedikit lapangan kerja, sehingga Jawa adalah tujuan yang sangat menarik untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga ketika banyak Ba'alawi dan non Ba'alawi dari Yaman hijrah ke Indonesia, tentunya sebagai imigran di mana-mana kan orang kalau sudah hijrah atau bermigrasi ke sebuah negara, pasti mereka berhimpun, pasti mereka bikin perhimpunan atau paguyuban. Nah, Rabito Alawiyah itu sebetulnya adalah paguyuban imigran Yaman ketika itu. Dan berdirinya itu jelas sebelum Al-Irsyad. Makanya saya mengkritik dalam buku saya bahwa
ketika sejarah Ba'alawi yang sekarang ini mencatat bahwa Rabithah Alawiyah berdiri pada tahun 1928, itu menurut saya tidak benar. Karena Rabithah Alawiyah itu didirikan untuk paguyuban semua imigran Yaman, baik Ba'alawi maupun non-Ba'alawi. Sehingga lembaga ini, paguyuban ini sempat dikritik oleh banyak Habib di Yaman. Di antaranya termasuk Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Al-Asqaf, Mufti Hadramaut. Beliau mengkritik, kalau ini adalah paguyuban untuk bersama, untuk semua imigran Yaman, kenapa kok pakai nama Alawiyah? Nah, jadi Habib Yaman sudah keberatan dengan nama Alawiyahnya ini. Kata Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, saya awalnya tertarik, suka sekali dengan Rabithah Alawiyah, karena Rabithah Alawiyah ini bisa menghimpun semua keluarga dari Yaman, dari Hadramaut, dan bisa membantu semua pekerja asal Hadramaut di Jawa ini sehingga sejahtera. Kata beliau, sampai-sampai orang Hadramaut itu banyak berharap dari Rabithah Alawiyah, ya. Orang-orang Hadramaut, baik Ba'alawi maupun non-Ba'alawi, banyak berharap dari Rabithah Alawiyah lebih banyak daripada mereka berharap pada Imam Mahdi, katanya. Artinya nanti di akhir zaman kita kan ketika terdesak berharap pada Imam Mahdi. Kata Habib Abdurrahman, seolah-olah mereka, harapan mereka kepada Rabithah Alawiyah itu lebih besar kepada orang di akhir zaman nanti berharap kepada Mahdi, gitu. Artinya Rabithah Alawiyah begitu berperanan di dalam mensejahterakan orang-orang Hadramaut, baik di tempat migrasi mereka atau di Jawa ini, ataupun di kampung halaman mereka di Hadramaut. Namun kata beliau, saya keberatan dengan beberapa poin-poin kanun yang dibuat dalam Rabithah Alawiyah. Di antaranya keberatan dengan nama Rabithah Alawiyah. Mestinya jangan pakai nama Alawiyah kalau untuk paguyuban bersama. Ini dinyatakan oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah. Dan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah itu datang ke Jawa pada tahun 1916. Dalam catatan beliau yang masih berupa manuskrip, beliau banyak menyebut kalimat Rabithah Alawiyah, Rabithah Alawiyah. Beliau mendamaikan Rabithah Alawiyah, mau mendamaikan Rabithah Alawiyah dengan Al-Irsyad. Artinya sudah jelas, di tahun itu, di tahun 1916, Rabithah Alawiyah itu sudah ada. Bahkan Al-Irsyad berdiri tahun 1914. Dan Rabithah Alawiyah itu berdiri sebelum Al-Irsyad. Justru Al-Irsyad berdiri itu, Syekh Surkati mendirikan Al-Irsyad, ya, menyarankan agar Arab-Arab yang lain membuat Al-Irsyad, karena Syekh Surkati melihat ada kesenjangan antara Ba'alawi dengan Arab yang biasa itu ketika mereka membuat sekolah, yaitu sekolah Jamiat Khair. Jamiat Khair itu didirikan oleh mereka, namun terkesan seperti didominasi oleh Ba'alawi, sehingga orang-orang Arab yang bukan Ba'alawi, mereka nggak suka sekolah di Jamiat Khair. Nah, ketika Syekh Surkati melihat itu, beliau berusul, gimana kalau kalian bikin sekolah sendiri? Maka membuatlah Al-Irsyad. Sehingga Al-Irsyad itu awalnya lembaga pendidikan saja, bukan paguyuban. Cuman ketika kemudian pihak Ba'alawi dan non-Ba'alawi itu kemudian bentrok dan mereka memisah, maka kemudian seolah-olah Al-Irsyad itu adalah paguyuban non-Ba'alawi, Rabithah Alawiyah adalah paguyuban Ba'alawi. Padahal awalnya Rabithah Alawiyah itu adalah paguyuban bersama. Itulah. Jadi Rabithah Alawiyah itu aslinya adalah paguyuban bersama bagi semua imigran Yaman, baik Ba'alawi maupun non-Ba'alawi. Dan kepengurusannya pun dari awal banyak juga yang non-Ba'alawi, termasuk donaturnya banyak yang non-Ba'alawi. Sehingga ketika Rabithah Alawiyah bentrok, ketika Ba'alawi bentrok dengan orang-orang non-Ba'alawi terkait tadi masalah kafah itu, maka dari Ba'alawi yang baik-baik pun kemudian marah. Termasuk ada dari keluarga Al-Kaf yang selama ini menjadi donatur terbesar di Rabithah Alawiyah, langsung mencabut donasinya, langsung berhenti tidak memberikan donasi.
Dan mungkin perlu diperjelas juga bentroknya kenapa gitu kan. Nah, jadi bentroknya begini. Sebetulnya sejak lama Ba'alawi Indonesia itu ketika bermigrasi ke Indonesia, mereka sering ngomong soal kafaah. Bahwa kalau bukan Sayyid tidak layak menikahi Syarifah itu kan ya. Nah, tentunya hal-hal yang seperti ini sering diucapkan bikin nggak nyaman perasaan yang non Ba'alawi gitu kan, tersinggung lah gitu kan. Mereka mungkin simpan perasaan itu hingga akhirnya pada tahun 1906 di Singapura itu ada satu kejadian, yaitu ada seorang Syarifah Ba'alawi, ya, wanita Ba'alawi menikah dengan orang India, dan kemudian ada seorang habib di sana berfatwa nikahnya nggak sah. Nah, itulah kemudian mungkin yang sejak lama disimpan itu meledak di situ, sehingga kemudian mereka melawan. Yang non Ba'alawi kemudian melawan fatwa itu hingga bentrok, dan kemudian ada satu habib di Singapura minta fatwa ke Yaman, ternyata turun fatwa dari Yaman sah, ya, fatwa dari Yaman sah. Dan itu bertentangan dengan fatwa Habib Utsman bin Yahya yang tidak mengesahkan. Nah, itulah kemudian ketika ada fatwa dari Yaman, bahkan sampai 2 fatwa. Yang pertama dari seorang qadhi atau mufti di Seoul, Hadramut. Yang kedua dari Habib Abdurrahman sendiri, yang tadi saya ceritakan itu, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Saqaf. Beliau juga mengeluarkan fatwa bahwa sah. Sehingga ketika itu Ba'alawi Indonesia bahkan marah kepada Habib Yaman. Marah kepada Habib Yaman karena Habib Yaman tidak mendukung fatwa yang di Indonesia. Sehingga kemudian karena saking jengkelnya, karena saking nggak sukanya dengan Habib Yaman, Rabithah Alawiyah tidak mau berguru ke Yaman. Maka Rabithah Alawiyah mengundang seorang syekh dari Mekah asal Sudan, dia itulah Syekh Ahmad Surkati. Syekh Surkati kemudian dibawa ke Indonesia untuk menjadi guru besar di Rabithah Alawiyah, di guru besar di mana, di Jami' Khair gitu kan. Dan ketika Syekh Surkati datang ke Indonesia, begitu disanjung oleh Ba'alawi Indonesia, oleh tokoh-tokoh Rabithah Alawiyah, begitu disanjung sampai bukan hanya menyanjung, dibanding-bandingkan dengan ulama di Yaman, menyanjung Syekh Surkati dan menghina ulama Yaman. Rabithah Alawiyah ketika itu menyanjung Syekh Ahmad Surkati dan merendahkan Habaib Yaman, karena Habaib Yaman tidak mau mendukung fatwa bahwa pernikahan tadi tidak sah. Dan sebetulnya ketika banyak orang-orang Yaman kemudian hijrah ke Indonesia, karena kan begini, jadi awalnya yang datang tidak banyak dari Yaman datang ke Indonesia, ke Jawa untuk bekerja, namun ternyata setelah setahun 2 tahun orang-orang yang kerja di Jawa itu kok ngirim duit banyak ke Yaman. Sehingga oleh karena itu Ba'alawi yang di Yaman tertarik untuk ikut juga hijrah ke Indonesia, untuk bekerja di Indonesia. Sehingga berbondong-bondonglah Ba'alawi ke Indonesia, dan ketika itu Habaib Yaman marah. Habib Yaman melarang Ba'alawi untuk datang semuanya ke Indonesia, ke Jawa. Jangan tinggalin Hadramut, jangan tinggalin tanah leluhur kita. Biarlah kita hidup miskin di sini. Jadi mereka marah, nggak suka, bahkan marah ketika banyak Ba'alawi datang ke Indonesia. Jadi sebetulnya Ba'alawi yang datang ke Indonesia ini memang orang-orang yang berbeda dengan Ba'alawi yang di Yaman. Karakternya, yang dari awal memang banyak yang melanggar ya, oleh habib-habib mereka, oleh tokoh-tokoh mereka, oleh sesepuh mereka. Jangan pergi, mereka tetap pergi. Nah, itulah kebanyakan Ba'alawi yang datang berbondong-bondong untuk bekerja ke Jawa itu. Sehingga ya kita nggak kaget kalau kemudian mereka memilih karakter yang seperti itu, karena memang yang datang ke Jawa itu orang-orang yang memang dilarang, melanggar kan, orang yang melanggar sesepuh mereka, melanggar habaib, tetap maksa ke Jawa, dan akhirnya di Jawa ada konflik, ada masalah, sehingga memalukan bukan hanya bagi orang Yaman, bukan hanya bagi orang Hadramut, tapi pertikaian mereka ketika itu membuat malu semua bangsa Arab. Sampai ketika bertikai itu mereka ada yang saling bunuh, dan berbagai hal keji dilakukan antar mereka, sehingga kemudian
kerajaan Saudi berusaha mendamaikan, kerajaan Al-Qatiri Yaman berusaha mendamaikan, dan semuanya gagal. Nah itulah kondisi Ba'alawi ketika itu. Sehingga ketika mereka berantem, mereka bertikai, tentunya kan keributan itu mengganggu pribumi. Pribumi sedang mikir gimana mau berjuang, gimana mau merdeka, sementara Ba'alawi dan non Ba'alawi di sini berantem seperti itu. Nah itulah kalau memang mau dimasukkan bahwa ini adalah episode tersendiri, bahwa Ba'alawi juga pernah bikin jengkel orang-orang pribumi, yaitu ketika Ba'alawi bertikai, berantem dengan orang-orang yang non Ba'alawi ketika itu. Begitu Pak Yusuf.